Lihatnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta Brother Rizky untuk berdoa untuk kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Bapak sudah mengumpulkan kami semua di sini Bapak, baik secara langsung maupun secara online Bapak. Dan kami bersyukur atas berbagai rangkaian acara yang akan kami lakukan di pagi hari ini Bapak. Tolong Bapak pimpin Brother Nathan dalam memimpin khotbah Bapak, membawakan firman, dan tolong pimpin kami sebagai jemaat untuk siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita ini topik yang sangat menarik yang dapat kita pelajari. Ya. Ini penting bagi kita, terutama untuk orang-orang yang mungkin baru diselamatkan atau yang sudah lama diselamatkan. Ya. Karena hari ini juga berhubung ada saudari kita ya, 2 orang, Cindy dan Dewi, yang akan dibaptis. Ini juga akan menambah pengetahuan kita supaya kita dapat mengerti sebenarnya keselamatan itu seperti apa. Ya. Apa yang terjadi pada diri kita. Jadi kita percaya keselamatan, baptisan itu bukan untuk diselamatkan. Jadi baptisan itu setelah diselamatkan, karena banyak gereja mengajarkan baptisan itu bagian dari keselamatan. Jadi kalau tidak dibaptis, itu tidak selamat. Ya. Nah, topik hari ini juga sangat menarik karena topik ini jarang dibahas di gereja-gereja zaman sekarang. Sebenarnya karena topiknya itu sebenarnya mudah, cuma dibuat sulit, sehingga terjadi banyak kesalahpahaman mengenai hal keselamatan yang sebenarnya harusnya simple. Karena Tuhan buat sudah sesimpel mungkin, karena Tuhan yang melakukannya buat kita, harusnya simple. Kita tinggal terima, gitu ya. Pada umumnya yang kita ketahui sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang percaya, gitu ya. Kita percaya Tuhan, kita percaya Injilnya, kita selamat, kita masuk surga. Itu adalah pengetahuan pada umumnya, yang kita ketahui pada umumnya. Ini salah nggak? Tentu tidak salah, karena memang ini yang kita ajarkan kan. Kita mendengar Injil, kita percaya, kita selamat, ya kita mati masuk surga, gitu ya. Nah, meskipun ini sederhana, simple, tapi kenyataannya pada umumnya kita mendapatkan jawaban yang berbeda, gitu. Kita mendapatkan jawaban yang berbeda karena ketika kita melakukan penginjilan, misalnya teman-teman ya, ada Rizky atau Brother Darwin atau Brother Aswin, kita sering sharing. Saya hari ini habis coba memberitakan Injil nih ke teman saya atau siapapun itu, orang random, orang di luar sana gitu ya. Kita mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Nah, jawaban ini yang kita dapatkan itu sebenarnya indikasi buat kita. Ini sebenarnya orang ini udah diselamatkan atau belum? Gitu. Udah mengerti belum mengenai sebenarnya keselamatan yang kita maksudkan sekarang ini seperti apa? Gitu ya. Misalnya, saya berikan contoh jawabannya. Yang pertama, ini pengalamannya Brother Darwin. Dia memberitakan Injil kepada seseorang gitu ya, dan seseorang ini menjawab dengan jawaban yang seperti ini. Jadi Brother Darwin tanya, gimana? Kamu udah diselamatkan belum? Itu kan yang biasa kita tanyakan kan, are you safe? Gitu. Apakah kamu sudah diselamatkan? Apakah kamu sudah pasti masuk surga? Pertanyaannya sesimpel itu. Jawabannya gini, oh waktu itu saya pernah naik mobil di tol, terus kecelakaan, misalnya gitu ya, kecelakaan, terguling-guling mobilnya, terus saya selamat, saya nggak mati, nggak jadi mati. Nah itu saya diselamatkan, ya kan? Seperti itu jawabannya. Terus yang kedua, kayak seperti ini. Waktu itu saya masuk rumah sakit, ya, saya masuk rumah sakit, saya terkena penyakit kritis, saya di ICU berapa lama, tapi saya nggak jadi mati. Puji Tuhan, terjadi mukjizat, saya diselamatkan. Sebenarnya salah nggak itu? Tidak salah. Tapi keselamatan yang kita maksudkan bukan itu ketika kita menginjil seseorang. Yang kita tanya adalah keselamatan jiwanya. Kamu kalau hari ini mati, kamu pasti masuk surga nggak? Ya, tapi kita mendapatkan jawaban yang seperti itu. Indikasinya apa? Oh, berarti orang ini kayaknya belum mengerti nih keselamatan jiwa, gitu kan? Jadi masih kemana-mana. Keselamatan itu masih seperti hal-hal yang berhubungan dengan tubuh kita ini. Padahal yang kita maksud adalah kamu pasti masuk surga.
ketika kita mati. Nah, sekarang kita analisa kenapa ada begitu banyak jawaban yang seperti ini. Ya. Karena salah satunya adalah pengajaran yang salah, terombang-ambing pengajaran doktrin yang salah. Contohnya dari mana? Dari sosial media. Itu nomor satu. Apalagi zaman sekarang kan, akhir zaman. Sosial media adalah salah satu penyumbang terbesar pengajaran doktrin yang salah. Di Facebook, di Instagram, di TikTok. Jadi kalau kita mau belajar doktrin, sebenarnya bukan di situ tempatnya. Karena kenapa? Yang pertama, semua orang bisa buat konten. Apalagi konten rohani, semua orang bisa buat. Pertanyaannya, orang yang buat ini sudah diselamatkan atau belum? Itu nomor satu. Kalau dia belum diselamatkan, kira-kira apa yang akan dia beritakan? Dia bisa aja dengar dari lain, dia pikir, oh ini kayaknya catchy nih, ya. Ini menarik nih, bisa membuat orang, kayaknya orang-orang lain belum pada tahu. Saya mau pakai ini. Untuk apa? Narik follower, like, ya kan? Like, kalau misalnya like-nya banyak, postnya naik. Yang komen banyak, postnya naik. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang follow Instagram dia. Ujung-ujungnya apa? Diduitin. Ujung-ujungnya duit. Itu sosial media. Gitu ya. Brother Darwin juga sering tuh. Oh, ini sosial media ini gini. Tulisan panjang-panjang gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Pengajaran yang salah. Banyak orang random. Kita bilang orang-orang kita nggak kenal siapa. Tapi meskipun begitu, di gereja juga punya andil dalam mengajarkan pengajaran yang salah. Gereja. Kan, oh yaudah deh nggak usah sosial media. Yang penting saya ke gereja nih sekarang. Tapi di gereja pun juga seperti itu. Jadi dilema. Gitu kan. Gereja, kenapa gereja mengajarkan pengajaran yang salah seperti itu? Ya. Karena pengajar-pengajarnya, pengkhotbahnya, atau kita bisa katakan pendetanya, pastornya, mereka itu cenderung lebih Alkitab disesuaikan kepada saya, gitu. Disesuaikan kepada saya. Harusnya kan saya yang memberitakan firman Tuhan apa adanya. Saya yang harus disesuaikan. Tapi mereka belajar motivasi, mereka belajar apapun itu. Jadi mereka belajar adopsi dari luar, digabung-gabung, diracik. Kita bilang gitu. Diracik, wah ini saya mau buat seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pendengar yang datang, saya bisa buat motivasi-motivasi. Gitu. Jadi akhirnya bertumbuh di tempat yang salah. Bertumbuh dengan tidak baik, tidak mengerti kebenaran. Ujung-ujungnya apa juga? Cari duit. Saya pernah waktu itu ya, saya lagi lihat Instagram, tiba-tiba kebuka satu halaman pendeta siapa gitu. Ini pendeta karismatik, dia botak gitu. Kayaknya orang Batak. Pertama yang saya lihat tahu apa? Barcode. Barcode apa? Sumbangan. Bukan sumbangan sih, persembahan puluhan. Itu yang pertama mereka promosikan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit lagi. Karena gampang, Pak, untuk memberitakan hal itu, untuk mencari duit. Saya juga bisa untuk racik, Bapak Ibu dengar, untuk mau datang ke sini kembali gitu. Tapi kalau kita memberitakan sesuatu yang benar, orang sulit untuk terima. Karena kenapa? Mereka harus berubah. Mereka harus menyesuaikan dengan apa yang Alkitab katakan. Gitu. Lalu sekarang pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana kita menilai pengajaran yang benar? Sosial media udah salah. Gereja pun banyak yang salah. Setiap gereja mengaku dia mengajarkan kebenaran yang benar. Ya kan? Sekarang bagaimana para jemaat, para pendengar bisa mempunyai filter gitu, bisa menentukan, oh yang ini yang benar nih. Itu kan yang jadi problem sekarang ini. Bagaimana kita dapat menilai suatu pengkhotbah ini, wah ini sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang akan kita lihat pada hari ini. Ya. Jadi hari ini kita akan melihat dua prinsip. Ya. Dua prinsip, yaitu yang pertama adalah konteks. Yang pertama konteks, yang kedua natur. Jadi ada dua natur, Bapak Ibu. Ada dua natur. Yang pertama adalah ini. Satu, dia spiritual dan fisikal, roh atau daging. Spiritual dan fisikal, roh atau daging. Ini akan kita bahas hari ini. Dan ini akan sangat membantu kita ya, untuk menilai suatu ajaran. Ketika ada pengkhotbah mengutip satu ayat, dua filter ini akan bekerja. Jadi kita secara natural bisa menilai, oh ini nggak sama saya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi konteks dan natur. Jadi kita akan melihat contoh yang pertama. Ya, kita akan aplikasikan dua prinsip ini, konteks dan natur. Yang pertama kita lihat, kita buka bersama-sama ya, Matius 7. Matius 7 ayat
21. Ini kita akan belajar konteks sekaligus dua natur ini. Matius 7 ayat 21. Jadi ini adalah salah satu ayat yang paling sering digunakan di gereja, ya. Dan kita akan lihat bersama-sama seperti apa. Kita mulai dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami, dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, Bapak Ibu boleh saja ngaku percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi sudah bersungguh-sungguh belum? Benar belum hidupnya? Apakah hidupnya mencerminkan Kristus? Kalau tidak, Tuhan bisa tidak mengenal Bapak Ibu semua. Percuma datang ke gereja percaya Tuhan. Saya bisa buat seperti itu. Nyambung nggak? Nyambung. Ke ayat 21. Pertanyaannya, betul tidak ayat itu berbicara seperti itu? Kalau kita ambil keluar konteks, kelihatannya benar ya. 21 saya bisa buat seperti itu. Kalian yang mengaku percaya Tuhan belum tentu masuk surga. Harus diuji. Nah, seperti itu. Harus diuji hidupnya. Benar nggak mencerminkan Kristus? Benar nggak berbuah bagi Kristus? Kalau tidak, Anda belum sungguh-sungguh percaya Tuhan. Yang seperti itu pada umumnya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, sebenarnya ini sangat simpel dan sederhana. Ketika kita ingin melihat konteks, kita mundur, Bapak Ibu. Kita mundur, kita lihat sebenarnya secara keseluruhan perikop apa sih yang diomongin. Kita mundur ke ayat 15. Kita lihat apa yang dikatakan ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Sebenarnya sampai sini udah selesai, Bapak Ibu. Berarti konteksnya apa? Nabi-nabi palsu ditujukan kepada siapa ayat 21 itu? Kepada nabi-nabi palsu. Kalau kita kurang yakin, boleh kita baca lagi. Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Jadi mereka tuh bukan domba, Pak, nabi palsu ini. Mereka adalah serigala. Sedangkan orang yang percaya dikatakan adalah domba-domba. Tuhan Yesus adalah gembalanya. Tentu Tuhan mengenal setiap domba-dombanya. Serigala Tuhan tidak kenal dong. Berarti sejak awal nabi-nabi palsu ini memang tidak diselamatkan. Makanya mereka dikatakan di sini bukan domba. Ya kan? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka siapa? Nabi-nabi palsu. Konteksnya lagi kepada siapa? Ya kan? Demikianlah setiap pohon yang baik, ya kan, akan menghasilkan buah yang baik. Kira-kira seperti itu. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka siapa? Nabi palsu. Jadi ayat ini bukan buat orang yang sudah diselamatkan. Buat orang yang sudah diselamatkan supaya waspada terhadap nabi palsu yang mengaku. Ini ada 3 lagi ciri-cirinya. Bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mukjizat. Kira-kira gereja mana yang sering melakukan 3 ini? Ya, kita sebenarnya tahu kan, gereja mana yang sering melakukan 3 hal ini. Itu, makanya mereka beritakan itu. Sebenarnya cocok juga buat mereka sendiri sebenarnya. Tapi buat kita yang sudah diselamatkan, ini bukan buat kita. Kita tahu sendiri, warning buat kita terhadap serigala-serigala ini. Jadi kita lihat konteks sudah terjawab. Oh, ini bukan buat saya. Jadi kalau ada pendeta yang pakai ayat ini untuk kepada orang Kristen, wah ini pendetanya konteks nih, nggak sesuai dengan konteks. Dan jika kita ingin terapkan aplikasi dua natur ini, kita lihat di ayat 21 tadi, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu Pak Gembala juga udah sering berbicara mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu bukan maksudnya surga yang sekarang ini ya. Kerajaan surga itu milenium. Milenium yang nanti 1000 tahun. Itulah kerajaan surga. Sedangkan kita kan sekarang datang kepada orang menginjil bukan memberitakan kerajaan surga ini. Kita memberitakan kamu harus percaya Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosamu, spiritual. Sedangkan kerajaan surga, fisikal. Dan kita harus hati-hati terhadap kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena ketika ini sedang berlangsung, Tuhan Yesus ada di bumi, ini masih tanda tanya nih. Belum tahu mau jadi apa. Apakah milenium? Karena kan milenium di sini kan. Apakah apa?
Karena kenapa? Tuhan bekerja melalui free will. Tuhan menawarkan dua ini kepada bangsa Israel dan Gentiles. Kita bilang bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus menawarkan kedua ini. Tapi yang paling utamanya kalau katakan kan memberitakan kepada orang Israel terlebih dahulu kan, baru kepada bangsa-bangsa lain. Harus selalu Israel dulu. Kenapa? Tuhan menawarkan yang ini spiritual kepada bangsa Israel. Karena fisikal di perjanjian lama, Bapak Ibu, itu selalu mengenai kerajaan Israel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja. Itu kan semua fisikal kan. Kerajaannya ada rajanya, hadir ada kerajaannya. Selalu fisikal. Makanya kenapa Tuhan Yesus datang menawarkan spiritual ini, mereka gini. Saya udah beribu-ribu tahun nunggu juru selamat, Tuhan ngomongin yang ini. Saya harapnya, makanya yang kisah para rasul pertama, para muridnya bilang kan, bukankah kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel? Tuhan Yesus jawab apa? Sebentar lagi apa? Enggak, dia nggak jawab itu, dia jawabnya bukan kamu, untuk kamu tahu kapan waktunya. Tapi kenapa masih tanda tanya? Tuhan lihat bagaimana respon manusia. Free will ini bekerja, begitu kan? Pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya Israel tidak mau menerima, pending. Kita bilang pending. Berarti fisikalnya ini pending. Fisikalnya pending, Tuhan selipkan di sini kita gereja. Ini sulit nih, harusnya nggak ada. Harusnya Bapak Ibu sekarang kita semua sedang senang-senang dengan ini. Gara-gara Israel, kita jadi susah. 2000 tahun. Gitu. Jadi kita melihat dua konteks ini. Berarti kerajaan surga di sini kan sebelum milenium di sini apa? Tribulasi ya. 7 tahun, di sini baru milenium. Nah, jadi ini kalau kita mau aplikasikan yang benar ini di tribulasi. Karena kenapa? Banyak nabi-nabi palsu muncul sangat banyak di situ. Bahkan dikatakan di kitab Wahyu setan dapat menurunkan api dari langit, melakukan mujizat. Kalau kita baca kitab Wahyu. Jadi kita lihat konteks dan dua natur. Jadi Matius 7 ini kita harus hati-hati. Kenapa? Tuhan datang memberitakan dua itu, physical dan spiritual. Karena fisikalnya depending, kan semua menyatu nih. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan? Makanya 2 Timotius 2:15. Dengan benar membagi. Harus dibagi. Ada yang tidak bisa diaplikasikan ke kita. Karena pending. Gitu. Jadi bercampur tuh. Makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu harus hati-hati. Kita baca, kita lihat konteks dan kita lihat dua naturnya. Lalu sekarang bagaimana keselamatan yang benar itu? Ya. Untuk mengetahui keselamatan yang benar, ya kita tinggal urutkan aja. Bagaimana urutannya seseorang itu bisa diselamatkan. Ya, kita urutkan yang pertama, yang pasti adalah mendengarkan Injil. Ya, dan memang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, Injil ini apa? Ya kan? Oh, Injil ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya apa Injil itu kan? Itu kan bukunya, buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Tapi Injil ini apa? Injil itu sebenarnya katanya sendiri adalah kabar baik, good tiding, kalau King James pakai. Apa kabar baiknya? Tuhan mati bagi dosa-dosa saya, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini juga problem nih. Karena di perjanjian lama Tuhan Yesus tidak mati. Tidak mati, belum mati. Lalu bagaimana perjanjian lama? Ya kan? Banyak berita baik sebenarnya di perjanjian lama. Seperti contohnya orang Israel masuk ke tanah perjanjian, diberikan, Tuhan bilang, kamu harus berperang masuk. Ya kan? Kamu harus berperang masuk, kamu percaya saya akan berperang untuk kamu. Tapi orang Israel waktu itu tidak percaya kan, mata-matanya pulang memberitakan hal yang buruk. Jadi mereka diputar-putar di padang gurun. Karena apa? Tidak percaya akan Injil yang Tuhan beritakan kepada mereka di zaman perjanjian lama. Kamu masuk ke tanah perjanjian yang aku sudah nyanyikan, tapi kamu nggak mau. Because unbelief, karena ketidakpercayaan mereka. Gitu. Mari kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ini yang harus dihafal untuk kita semua ya, orang yang sudah diselamatkan khususnya. Jadi jangan sampai malu-maluin. Kalau ditanya Injil di mana di Alkitab, ya ini nih 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, di perikop ini kita juga akan belajar mengenai konteks dan dua natur. Secara singkat ya. Karena lumayan nih, panjang gitu.
Oke, mari kita mulai dari ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Nah, ini kan Injil, udah disebut. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu, lihat. Kalau Bapak Ibu tidak teguh berpegang, Bapak Ibu akan hilang keselamatannya. Percaya dengan sia-sia, hilang dong keselamatannya. Udah percaya, terus tidak percaya karena tidak berpegang teguh. Keselamatannya hilang. Itu kalau saya tarik di luar konteks. Jadi apa yang dimaksud di sini dengan percaya? Menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Percaya dengan sia-sia. Mari kita lanjutkan dulu ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Mati, ya kan? Mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Mati dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi ini satu kesatuan Bapak Ibu. Satu kesatuan. Mati dikubur bangkit. Kenapa kok ditekankan ini Paulus sampai detail? Nanti akan disebutkan ya. Alasannya kenapa. Kita lanjut yang kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri. Menampakkan diri yang mana? Bangkit dong. Ya kan? Ayat yang keenam. Ia menampakkan diri. Bangkit lagi. Ya. Yang ketujuh. Menampakkan diri. Bangkit lagi. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada Paulus. Ya kan? Jadi yang dari konteks kita belajar adalah apa? Paulus ini menekankan kepada kebangkitan ini. Kenapa? Kok menekankan kepada kebangkitan? Nah, itulah konteks penting. Kita lanjut lagi. Baca di ayat 19. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan. Nah, dibangkitkan lagi kan? Dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena ada yang ragu akan kebangkitan ini. Gitu kan? Terus yang ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka andai kata Kristus juga dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah bangkit, Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus sudah tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih di dalam dosamu. Jadi konteks percaya dengan sia-sia, bukan kamu berhenti percaya dan murtad. Jadi konteks percaya dengan sia-sia adalah kamu cuma mau terima mati dikubur, tapi yang bangkitnya kamu nggak mau. Karena pada saat itu banyak yang meragukan kebangkitan orang mati, karena sangat powerful waktu itu. Orang mati itu bisa bangkit, itu powerful. Jadi ini dilakukan. Jadi ayat 1 Korintus 15 dan 15 3 dan 4 ini berbicara mengenai apa? Konteksnya percaya dengan sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit, kamu percaya sia-sia. Kita semua masih di dalam dosa, Pak. Buat apa kita percaya Tuhan? Kita percaya dengan sia-sia dong. Itulah konteksnya. Tapi masih ada aja yang memakai ayat ini, kalau kamu tidak berpegang teguh, kamu berhenti percaya, kamu hilang. Padahal konteksnya tidak berbicara seperti itu. Yaitu kita belajar secara singkat. Yang kedua, setelah mendengarkan Injil, tentu dia ada yang namanya pertobatan. Pertobatan itu apa? Change of mind. Kamu menyadari diri kamu ini orang berdosa, ya, dan kamu pasti masuk neraka. Itu nomor satu. Karena kenapa? Saya harus menanggung konsekuensi dari setiap dosa saya. Saya nggak mungkin masuk surga. Surga itu suci. Sesimpel itu sebenarnya. Saya, gawat nih. Masuk neraka nih. Wah, terus saya mendengar Injil. Wah, Tuhan mati buat dosa-dosa saya. Wah, ini luar biasa sekali. Mau dong Tuhan ikutan. Ikutan diselamatkan. Katakanlah gitu ya. Bedanya saya sama orang lain adalah saya mengambil penawarnya. Atas dosa-dosa saya mengambil penawarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang lain tidak. Gimana ayatnya Roma 10 ayat 9? Ini yang terkenal juga. Jika kamu mengaku Yesus Tuhan dan percaya dalam hatimu, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan.
Oke, yang ketiga. Nah, inilah topik kita. Ya, topik kita tadi apa yang terjadi pada diri kita ketika diselamatkan. Kita lihat sama-sama di Efesus 1 ayat 13 dan ini juga harus dihafal ya. Dihafal karena banyak sekali yang berkata bahwa kamu tuh belum benar-benar selamat. Itu ini Efesus 1 ayat 13. Dimateraikan. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil. Ya kan? Injil. Dengar Injil, keselamatanmu di dalam dia juga ketika kamu percaya. Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika apa? Ketika kamu percaya, kamu dimateraikan. Bukan ketika kamu berbahasa roh. Kalau berbahasa roh kan berarti kan nanti dong. Bukan saat itu juga. Jadi dimateraikan ini instan. Urutannya 1, 2, 3 langsung. Set. Tuhan materaikan. Materaikan, jadi ada Roh Kudus di dalam diri kita dikunci. Di seal. Kalau bahasa Inggrisnya itu seal with the Holy Spirit, dikunci. Tuhan, Roh Kudus ini stuck dalam diri kita, tidak seperti perjanjian lama bisa keluar masuk gitu ya. Lalu setelah Roh Kudus stuck di dalam diri kita dikunci, apa yang Roh Kudus lakukan? Ini juga hubungannya dengan topik kita, melakukan operasi. Kalau King James bagus, dia bahasanya pakai operation of God, operasi spiritual. Kolose 2 ya. Kita lihat di Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11, di dalam dia kamu telah disunat spiritual circumcision. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, ini kita aplikasikan buah natur, ya, operasi spiritual. Jadi banyak orang bingung, kok saya diselamatkan tapi saya nggak langsung naik ke surga. Karena yang diselamatkan ini jiwa kita kan, jiwa kan roh, spirit soul gitu ya. Dan kedagingan kita gimana physical? Masih ada di ini gitu, masih ada di bumi. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi Tuhan melakukan sunat, karena dia menanggalkan tubuh. Jadi ini tubuh Tuhan ibaratnya kita imajinasikan pakai pisau. Dia pisahkan tubuh kita ini sama jiwa kita. Jadi jiwa kita ini dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Karena Kristus itu pun adalah kekal, ya Tuhan, kekal. Ketika kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus, ya kita mempunyai hidup yang kekal. Jadi itu ada detail mekanisme yang Tuhan lakukan. Spesifik. Jadi ketika kita dimateraikan, Roh Kudus stuck nih di dalam saya, di seal, dikunci. Dia ngapain sih? Dia baptis kamu ke dalam tubuh Kristus. Ini powerful banget nih. Dan ini juga tanda tanya gereja-gereja mengatakan, saya nggak akan baptisan Roh Kudus. Kan orang gereja kan, gereja-gereja lain baptisan Roh Kudus, itu baptisan Roh Kudus kan. Kalau kita baptisan Roh Kudus kita selamat. Bukan sekedar babbling yang nggak jelas, yapping gitu ya. Kita pasti masuk surga. Baptisan Roh Kudus, baptisan spiritual. Nah, sekarang yang kelima, sampai kapan? Hari penebusan. Nah, ini juga membingungkan. Makanya kita terapkan dua natur. Saya sudah ditebus, kok sampai hari penebusan? Bapak Ibu nangkep gak? Saya sudah ditebus, tapi kok sampai hari penebusan? Jadi tebusnya 2 kali. Ada 2 penebusan. Kalau saya katakan ketika saya percaya ini tebus, dengan cara hidupmu yang sia-sia, ya kan? Kok ini sampai hari penebusan? Dimateraikannya Roh Kudus. Ada 2 penebusan nih, gampang. 2 natur lagi. Yang sampai hari penebusan yang mana? Digital. Jadi kita masih menunggu kan, Paulus katakan sekejap mata kita akan diubah tubuh kita, ya ini. Kapan? Di sini kita diangkat. Jadi jiwa kita di sini diselamatkan, tubuh kita di sini. Selesai, beres. Kita pakai 2 natur. Ya. Jadi hari ini kita melihat penting ya, 2 prinsip ini diterapkan ya. Karena kita ini dapat menjelaskan manusia, kita setelah diselamatkan, kita punya 2 natur. Itulah yang dinamakan dengan lahir baru. Nah, ini juga lahir baru juga banyak salah paham. Kalau kamu perbuatannya masih seperti yang lama, kamu belum benar-benar lahir baru. Wah, maksudnya lahir baru kan satu paket. Semua, karena saya dipisahkan, dilakukan operasi, dibaptis ke dalam tubuh Kristus, saya sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tidak dikatakan yang lama itu hilang. Yang lama berlalu. Seperti kita punya masa lalu.
Apakah masa lalu itu hilang? Enggak, tapi masa lalu itu bisa datang kan? Datang kembali menghantui kita. Jadi ibaratnya kita punya dua natur, nih orang lama, orang baru. Orang lamanya itu kan kedagingan kita, fisikal. Orang baru kita itu adalah spiritual. Ya kan? Dan orang lama ini kadang-kadang bisa menarik orang yang baru kita ini kembali. Makanya kenapa dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Karena kamu bisa free will. Kamu punya kapasitas untuk dapat membuat Tuhan itu menjadi sedih. Nah, ini Paulus pun ya struggle akan hal ini. Dua natur ini. Coba kita lihat ya, ini coba ayat terakhir kita, Roma 7 ayat 24. Kita lihat ini yang terakhir. Paulus sendiri pun struggle, kita bilang, akan hal ini. 7 ayat 24. Nah, kita mulai dari 21. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Aku mau buat baik, ya kan? Berbuat baik spiritual yang baru, orang baru. Tapi yang jahat itu ada padaku, orang lama. Gitu kan? Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum-hukum Allah, di dalam batinku spiritual. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku, physical. Jadi itu dua natur itu berperang. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi spiritual aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Jadi Paulus pun struggle akan hal ini. Apakah berarti Paulus tidak benar-benar selamat? Nggak mungkin. Dia kan rasul kita. Itu kan yang menulis banyak gitu ya untuk kita. Jadi hari ini kita belajar, Bapak Ibu, tentang apa yang terjadi pada diri kita ketika kita diselamatkan ya. Kita belajar untuk menerapkan konteks dua natur, jadi sehingga kita mempunyai dua natur, yaitu spiritual dan yang satu lagi adalah kedagingan kita, fisikal kita. Sehingga kita sudah pasti selamatkan, tinggal nunggu nanti sangkakala berbunyi, tubuh kita lah yang diselamatkan. Jadi semoga hari ini Bapak Ibu dapat membantu Bapak Ibu untuk dapat mengerti banyak hal mengenai apa yang ditulis di dalam Alkitab kita. Mari kita berdoa. Apa yang ada dalam surga, terima kasih pada hari ini kami belajar untuk dapat membaca firman-Mu dengan benar ya Bapak, sehingga kami dapat mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mempunyai sebuah kepastian. Kami sangat yakin dengan keselamatan kami, bahwa apapun yang terjadi dengan diri kami percaya bahwa Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Ya Bapak, kami juga akan mengadakan baptisan pada hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap acara kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.